Pentingnya pendidikan inklusi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia, NIM 1810126129, nomor absen 5 dari kelas 5C PG PAUD. Mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan dosen pengampu Muhammad Dhani Wahyudi, SPDI MPD. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya pendidikan inklusi. Sebelumnya, teman-teman, apakah ada yang tahu pendidikan inklusi itu apa sih? Apa ya? Inklusi merupakan perubahan proses dan sederhana yang memberi peluang kepada setiap individu dengan setiap perbedaannya untuk bisa berhasil dalam belajar. Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal umumnya untuk belajar. Iya, benar teman-teman. Nah, jadi pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya. Jadi apakah ada undang-undangnya? Ya pasti ada teman-teman. Undang-Undang tahun 1945 pasal 32 ayat 2 menegaskan bahwa setiap warga anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 pendidikan yang bermutu. Nah, jadi undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi ini di tengah masyarakat. Jadi dalam karakteristik pendidikan inklusi itu ada apa saja? Nah, jadi karakteristik dalam pendidikan inklusi ada hubungan, kemampuan, pengetahuan, tempat duduk, materi belajar, sumber, dan evaluasi. Jadi teman-teman, pendidikan inklusi juga memiliki model pembelajaran yang berbeda loh dari anak-anak biasa lainnya. Wih, apa yang beda dari model pembelajaran yang biasa? Ada beberapa model-model pendidikan inklusi. Yang pertama ada inklusi penuh, yang kedua ada integrasi model umum, dan yang ketiga ada integrasi model lanjutan, dan yang terakhir keempat ada model inklusif. Jadi, setiap sekolah apakah wajib menyediakan guru khusus untuk anak-anak inklusi? Nah, jadi setiap sekolah harus menyediakan guru khusus untuk anak-anak inklusi. Paling sedikit satu pendamping ya teman-teman, agar pembelajaran bisa sesuai dengan yang diharapkan.
Pendidikan inklusi ini berarti bahwa sekolah harus menerima semua anak tanpa terkecuali. Ada perbedaan secara fisik, intelektual, sosial, bahasa, atau kondisi lainnya. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakatnya, kemampuan, dan kehidupan sosialnya. Pentingnya pendidikan inklusi terus-menerus dikembangkan karena memiliki kelebihan dan manfaat. Yang pertama, berdasarkan hasil wawancara dengan anak non-ABK di sekolah, hilangnya rasa takut pada anak berkebutuhan khusus akibat sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Banyak anak non-ABK yang mengakui peningkatan solpestem sebagai akibat pergaulan dengan ABK, yaitu dapat meningkatkan status mereka di kelas dan di sekolah. Dan yang ketiga, anak non-ABK mengalami perkembangan dan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika. Dan yang terakhir, anak non-ABK yang tidak menolak ABK mengatakan bahwa mereka merasa bahagia bersahabat dengan ABK. Dengan demikian, orang tua murid yang tidak memiliki anak dengan berkebutuhan khusus tidak perlu khawatir bahwa pendidikan inklusi dapat merugikan pendidikan anaknya, justru malah akan menguntungkan. Tetapi ada kendala-kendala implementasi pendidikan inklusi, yaitu minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel, sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan program eksperimental. Kondisi ini jelas menambah beban tugas yang harus diemban para guru yang terhadap langsung dengan persoalan teknis di lapangan. Di satu sisi, para guru harus berjuang keras, memenuhi tuntutan hati nuraninya untuk mencerdaskan seluruh siswanya. Sementara di sisi lain, para guru tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang difabel. Ada hal lain yang juga mesti jadi perhatian bagi penyelenggara sekolah inklusi adalah penerimaan dan pengakuan warga sekolah terhadap keberadaan guru pembimbing khusus di sekolah inklusi. Kehadiran mereka dinantikan dan dibutuhkan oleh warga sekolah, khususnya guru kelas dan guru mata pelajaran. Mereka dalam bertugas bukan berdiri sendiri, namun saling berkolaborasi dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Nah, begitu teman-teman. Jadi, kesimpulannya, pendidikan inklusi adalah pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kelainan dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada sekolah reguler dalam satu kesatuan yang sistematik. Pendidikan inklusi mengakomodasi semua anak berkebutuhan khusus yang mempunyai EQ normal, diperuntukkan bagi yang memiliki kelainan, bakat istimewa, kecerdasan istimewa, dan atau yang memerlukan pendidikan layanan khusus. Dari tujuan pendidikan inklusi adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan,
dan kemampuan. Nah, jadi manfaat pendidikan inklusi adalah membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusi sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif, melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya ini. Semoga bisa membuka pemikiran teman-teman yang luas bahwa pendidikan inklusi ini tidak seburuk apa yang teman-teman bayangkan dan apa yang teman-teman pikirkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo teman-teman, terima kasih telah menonton video saya.